6 Adab Muslim dalam urusan hutang piutang. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Utang piutang merupakan aktivitas yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan banyak orang. Islam membolehkan utang piutang tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, orang yang ingin berutang hendaklah benar-benar karena terpaksa. Sebab menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utang merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Bahkan beliau pernah menolak mensolatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali utangnya. Riwayat Muslim. Kedua, orang yang berutang hendaknya ada niat yang kuat untuk mengembalikan. Orang yang memiliki niat seperti ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain, berutang, dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Riwayat Bukhari. Ketiga, harus ditulis dan dipersaksikan. Dua pihak yang melakukan transaksi utang piutang hendaknya menulis dan dipersaksikan oleh orang lain. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi. Saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya.
Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah pada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ada